Yang ketiga itu adalah sabar. Jadi sebagai orang tua dalam mendidik anak sudah pasti banyak halangan dan rintangan. Lantas bagaimana? Kita harus sabar. Nah, sabar ini tidak mudah untuk kita lakukan, ya kan? Akan tetapi tidaklah mustahil untuk dilakukan. Kita bisa melakukan sabar ketika kita sudah belajar dan terlatih untuk bisa sabar. Nah, sabar di sini bagaimana? Sabar dalam hal kebenaran, memegang kebenaran. Bagaimana sih kita mendidik anak itu dengan benar? Ya, otomatis kita harus belajar bagaimana mendidik anak sesuai dengan syariat Islam. Nah, bagaimana tipsnya? Nah, sebenarnya untuk melatih kesabaran di sana sering-seringlah kita untuk bersyukur, dan kita mengajak anak kita untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur tentang apa? Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Di sana bersyukur dan senantiasa melihat sisi positifnya segala sesuatu dalam hal mendidik anak. Kalau kita senantiasa melihat negatif atau mungkin kekurangan anak, maka kita akan menjadi orang yang tidak sabar. Misalkan ketika kita memprogram tahfidz anak, kita senantiasa melihat kekurangan anak, dalam arti kok nggak naik sih, kamu kok lama sekali sih. Nah, di sini akhirnya apa? Anak menjadi tertekan, dan orang tua pun juga gak sabar untuk apa? Untuk mencapai hasil. Setiap anak memiliki kelebihan dan juga kekurangan, akan tapi kita syukuri itu semua. Allah tidak akan memberikan kepada anak kita itu kekurangan saja. Sudah pasti ketika seseorang memiliki kekurangan dalam sisi yang lain, pasti seseorang itu akan memiliki kelebihan. Begitu juga anak kita. Ketika anak kita melihat kekurangannya, akan tapi coba lihat dari sisi yang lain, dia memiliki keunggulan, kelebihan dalam sisi yang lain, dan ini harus kita syukuri. Nah, dan ingat, ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat di sana. Nah, disinilah ketika kita bersyukur, maka sebenarnya kita sudah berlatih untuk bersabar dalam proses, dan bersabar untuk menanti hasil di sana. Nah, selain itu, sahabatku, di sini ada doa yang seharusnya kita senantiasa panjatkan kepada Allah, supaya apa? Supaya dalam mencapai target-target yang telah Allah tetapkan dalam mendidik anak, kita pun akan mudah untuk mewujudkannya. Di sini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Yang artinya di sini, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 140. Nah, di sini Allah juga memberikan kabar gembira ya kepada orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Nah, begitu juga ada di surat Asy-Syura ayat 32 sampai 33. Di sini yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jikalau ia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Nah, di sini sabar dan syukur dijadikan sebuah pasangan. Jika kita ingin bersabar, maka perbanyaklah untuk bersyukur.